welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diba Sofi Nadia, biasa dipanggil Adiba. Izinkan saya di sini menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual mata kuliah filosofi pendidikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dasar-dasar atau konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara di pendidikan, mulai dari pendidikan yang menuntun sampai dengan sistem AMOL, dan apa saja sih menurut pendapat Ki Hajar Dewantara. Nah, penasaran kan? Boleh banget untuk mengikuti video aku selanjutnya. Pendidikan dan pengajaran itu berbeda halnya. Kalau pengajaran itu berfokus pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendidikan itu berfokus pada pengembangan karakter dan potensi kodrat anak. Nah, selanjutnya yakni pendidikan pelestarian budaya. Pendidikan pelestarian budaya ini memiliki peran yang cukup penting. Tujuannya yaitu untuk melestarikan nilai budaya dalam masyarakat, supaya mereka menghargai norma dan menjunjung tinggi keberagaman budaya mereka masing-masing. Nah, selanjutnya, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang memerdekakan diri itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengajarkan manusia ini supaya hidup bermartabat, supaya dapat menghargai dirinya sendiri, menghargai lingkungan, serta menghargai orang lain, sehingga terciptanya pendidikan yang memerdekakan diri. Selanjutnya yaitu pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun yaitu tujuannya pendidikan membimbing anak sesuai dengan potensi alaminya. Pendidik ini ibarat sebagai petani, yaitu yang merawat tanaman, memberikan bimbingan supaya anak ini berkembang secara optimal. Nah, analogi petani yaitu ketika peserta didik anak itu ibaratnya sebagai jagung. Nah, pendidik ibaratnya sebagai petani. Ketika jagung ini ditanam di lahan yang subur dengan perawatan yang tepat, perhatian yang tepat, maka anak akan tumbuh secara optimal. Berbeda halnya ketika jagung ini ditanam di lahan yang gersang, tapi tanpa perhatian dan juga perawatan yang kurang tepat, maka tumbuh kembang anak ini tidak berkembang secara optimal, sehingga anak ini tumbuh tidak dengan pengelolaan yang baik. Selanjutnya yakni pendidikan terbuka pada perubahan. Tujuannya pendidikan ini harus beradaptasi terhadap perubahan, namun harus selektif. Nah, nilai budaya Indonesia ini harus dilestarikan, sedangkan perkembangan zaman yang bermanfaat harus diintegrasikan. Nah, kekuatan sosiokultural pendidik ini membantu memperbaiki perilaku anak dan menjadikan manusia seutuhnya. Anak itu bukan diibaratkan sebagai kertas kosong, karena mereka mempunyai kodrat alamiahnya sendiri. Sekarang kita akan membahas mengenai kodrat alam dan juga kodrat zaman menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk kodrat alam ini berkaitan dengan lingkungan fisik dan juga budaya lokal tempat anak atau peserta didik ini tumbuh di lingkungannya. Sedangkan untuk kodrat zaman menuntut pendidikan ini supaya mengikuti perkembangan arus globalisasi serta keterampilan pada abad ke-21. Nah, jadi peserta didik ini dituntut untuk mengikuti kodrat sesuai dengan zamannya. Kalau kodrat alam itu mereka mempunyai kodrat secara alamiah sejak mereka lahir ke dunia. Nah, sekarang pendidikan menurut kodrat zaman dan juga kodrat alam. Pendidikan ideal ini harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, serta tetap menjaga kearifan lokal. Anak belajar memahami jati diri budayanya sekaligus mempersiapkan diri di era globalisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan karakter budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut beliau, pendidikan budi pekerti ini merupakan perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan juga karya. Sehingga pendidikan budi pekerti ini tidak hanya melatih kognisi atau ilmu pengetahuan saja, tetapi juga melatih emosi dan juga keterampilan fisik. Hasilnya, yakni anak atau peserta didik ini bisa dapat untuk mengambil keputusan yang tepat serta bisa bertanggung jawab. Nah, landasan utama dari pendidikan budi pekerti ini yakni ada di lingkungan keluarga, karena keluarga mempunyai peranan yang penting untuk tumbuh
kembang anak secara optimal, sehingga bagaimana perilaku mereka, sikap mereka, serta kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari ditentukan dari bagaimana keluarga ini mengelola anak atau peserta didik di lingkungan rumahnya masing-masing, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertanggung jawab, serta pribadi yang bisa mengambil keputusan dengan bijak. Sekarang sistem AMOM. Sistem AMOM ini tujuannya menghasilkan peserta didik atau siswa yang mandiri, berakhlak mulia, serta memiliki kemandirian yang kuat dan beretika yang baik. Semboyannya dari sistem AMOM ini ada 3. Ing Ngarso Sang Tulodo mengajarkan pendidik untuk memberi contoh, Ing Madio Mangunkarso untuk memberi semangat, serta Tutwuri Handayani adalah untuk mendukung dari belakang. Nah, sistem AMOM ini sudah sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Oke, cukup sekian dan terima kasih presentasi dan juga penyampaian materi mengenai dasar-dasar pendidikan yang saya sampaikan.